Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, malam hari ini kita lanjutkan ya pembahasan shorof. Baik, sebelumnya ya, ini hanya sebagai rambu-rambu bahwa kita sedang berada di mana ya, berada di negara mana, alamatnya mana, kita refresh dulu ya. Jadi abu-abu tasrif, semua yang akan kita pelajari itu tidak terlepas dari yang namanya ats-tsulats dan ar-rubai. Jadi ats-tsulats dan ar-rubai. Ini ats-tsulats dan ini ar-rubai. Tsulats itu kita sudah membahasnya, makana usulu hurufihi thalathatan. Yang asal hurufnya berupa 3 ya. Hanya ada 3 huruf. Kemudian yang rubai makana usulu hurufihi arba'atan, di mana usul hurufnya atau asal hurufnya itu ada 4. Kemudian masing-masing dari keduanya itu dibagi menjadi 2 terlebih dahulu ya. Ada yang namanya al-mujarrad, di tsulasi mujarrad, ada yang mujarrad dan ada yang mazid ya. Mujarrad itu kosong dari tambahan, maka di sini makana jami'u usul hurufihi asliyatan, di mana seluruh asal hurufnya asli, tidak ada tambahan. Kita juga sudah membahas bahwa ada kata atau fi'il yang ditambah yang dinamakan al-mazid. Maka mazida, afwan ini salah ya. Mazida fi usuli hurufi harfun fasa'idan, di mana yang ditambah di asal hurufnya itu 1 huruf atau lebih ya, maka lebih. Maka ini disebut al-mazid. Kita juga sudah membahas yang huruf-huruf yang menjadi tambahan untuk fi'il. Kita sudah membahas ada al-yaum tansahu dan sa'altumuniha. Al-yaum tansahu dan bentuk yang lain sa'altumuniha. Nah, ini ya. Al-yaum tansahu, sekarang kamu melupakannya, sa'altumuniha, kalian telah menanyakannya kepadaku. Jadi ada sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif. Ini adalah huruf-huruf tambahan yang akan menjadi tambahan di tsulasi al-mazid ini. Kemudian tsulasi mujarrad contohnya fataha, tsulasi mazid contohnya in fataha, di mana ada tambahan alif dan nun. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian harus kita ketahui bahwa tambahan itu yang akan ditambah ketika tsulasi mujarrad fataha misalnya ditambah dengan huruf, ini adalah maksudnya az-ziyadah li ghardin ma'nawiyyin. Tambahan itu ditujukan untuk tujuan makna tertentu ya, untuk tujuan makna tertentu. Ini ana bahas secara umum dulu ya. Pokok-pokoknya gitu ya, kepala-kepalanya. Jadi di mana mujarrad dirubah menjadi al-mazid itu untuk mencapai makna tertentu ya. Begitu pula rubai, ada yang al-mujarrad, ada yang al-mazid, di mana mujarrad sama yang belum ada huruf tambahan, contohnya dahroja ya. Ini semuanya huruf asli, belum ada tambahan. Kalau yang ada tambahan, contohnya rubai mazid, tadah roja, di mana ada ta tambahan dari kata dahroja. Kemudian ya, ada namanya al-mulhaq. Jadi ini adalah mulhaq itu yang diikut sertakan ya.
biasanya kepada hukum rubai. Sekali lagi, kepada hukum rubai. Mulhaq itu bagian dari sulasi, tetapi diikut sertakan kepada hukum rubai. Ya. Dengan kata lain, ditambah dong. Iya, pasti ditambah. Misal, contohnya misal dari kata apa ya? Kita bilang jangan jalba. Baytara ya. Ada kata baytara. Baytara ini asal katanya itu adalah batara ya. Baytara ini adalah asal katanya batara. Kemudian batara ini ditambahkan ya antara ba dan to-nya atau antara fa dan ain fiilnya menjadi baytara, maka hukumnya seperti dahraja. Padahal dia itu as-sulasi. Maka ditambah satu huruf menjadi baytara. Dan bukan masuk ke mazid. Sekali lagi ya, walaupun ada tambahan, tetapi tidak masuk ke mazid. Kan biasanya harusnya masuk ke mazid ya, betul. Perbedaan mazid dan mulhaq, di mana mulhaq di sini laisa lahu ghardun ma'nawiyyun. Tidak ada maksud atau tujuan untuk mencapai suatu makna tertentu. Tetapi mulhaq ini fahuwa min babil ilhaq faqat. Dia hanya masuk ke bab pengikut sertaan saja. Dianya orang Arab menginginkan saja batara ini ditambahkan ya menjadi hukum seperti halnya dahraja. Begitu aja mereka inginnya ya. Maka di sini bentuk yang lain au ghardun lafdhiun faqat. Tujuannya itu hanya sebatas lafaz saja, di mana batara menjadi baytara dihubungkan dengan hukum dahraja. Walaupun baytara ini adalah sulasi, tetapi tasrifnya akan mengikuti dahraja yang rubai. Adapun penambahan dari batara menjadi baytara, di situ bukan ditujukan untuk makna tertentu, tetapi tidak ada makna, tidak ada bedanya antara batara dan baytara. Tetapi yang diinginkan adalah ghardun lafzi ya, hanya sebatas mengikut sertakan batara menjadi baytara menjadi tasrif dahraja. Kalau mazid menunjukkan dengan makna mencapai makna tertentu. Nah, sekarang ini kepala-kepalanya ya. Ini segini kepalanya. Kepala ya yang akan kita pelajari ya ini kepalanya. Maka di sini ana tulis di sulasi mujarrad kita akan mempelajari 6 bab, di mazid ada 12. Nah, kita insya Allah akan mengkhotamkan yang 6 bab ini dan masuk sebagian kecil di al-mazid. Maka kita baca terlebih dahulu ya. Jadi tinggal 3 bab terakhir, bab 4, 5, dan 6. Toib, Ana tidak bisa melihat urutan nama. Silahkan ada yang bisa baca ya, giliran baca yang mungkin di nahwu agak susah nih untuk baca. Insya Allah di sini sudah ada harokatnya ya. Mangga silahkan ada yang bisa membantu membacakan. Ya silakan Rika. Al-babur rabi' fa'ila yaf'alu mawzunuhu alima ya'lamu wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maksuran fil madhi wa maftuhan fil mudhari'i wa bina'uhu aidan lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman misalul muta'addi nahwu alima zaidun
alima Zaidun al-mas'alata. Wa misalul lazimi nahwu wajila Zaidun. Baik, tamam. Terjemahnya silahkan, coba. Ya, Ustaz. Bab keempat yaitu fa'ila yaf'alu. Mauzunnya alima ya'lamu, dan cirinya adalah ain fiilnya kasroh pada fiil madi dan fathah pada fiil mudhari, dan bentuknya kebanyakan untuk muta'addi dan kadang-kadang untuk lazim. Contoh untuk muta'addi, alima Zaidun al-mas'alata. Dan contoh untuk al-lazim, wajila Zaidun. Wajilanya apa artinya, Ustaz? Bergetar ya. Oh iya, gemetar ya, Ustaz? Ya, gemetar, betul. Gemetar ya, Masya Allah. Taib. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Taufik barakallah, Ustaz. Nah, seperti itu ya. Jadi, sebagaimana yang tadi barusan dibacakan dan diterjemahkan, bab keempat ini ada fa'ila yaf'alu ya. Kalau di bab 3 yang awal ada fa'ala, fi'il madhinya. Sekarang fa'ila, ainnya kasroh. Maka di fi'il mudhari'nya yaf'alu. Kalau bab 1, 2, 3 ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ya. Sekarang bab keempat fa'ila yaf'alu. Contoh katanya alima ya'lamu ya. Jadi ini sorop ini belajar jangan sampai kita baca uluma atau ilima, jangan ya, atau alami, nggak bisa ya. Jadi kita belajar ilmu shorof itu supaya tidak salah dalam membaca seperti itu. Kemudian wa alamatuhu, bentuknya itu, cirinya itu ain fi'ilnya kasroh di madhi, ya, ini fa'ila, dan maftuhan fil mudhari dan fathah di fi'il mudhari, dan ini ya. Dan bentuknya itu untuk muta'adi, ya, kebanyakan untuk muta'adi dan kadang-kadang lazim. Contoh muta'adi, Zaid mengetahui tentang satu masalah. Contoh yang lazim, Zaid bergetar. Nah, gemetar ya. Faidah, di sini ana tulis. Ada faidah ketika bab ini lazim, ya, ketika bab 4 ini lazim, maka yahtasul lazimu fima yadullu ala khusus, menunjukkan kepada yang pertama adalah al-farhu awil huznu, bahagia dan sedih. Ada, ini lazim semuanya ya, ada fariha, wajila, ini semuanya menunjukkan rasa ya, sedih atau senang. Yang kedua ada kata ridho, ada kata radiya yardo, qabila yaqbalu, ridho ya, ini lebih kepada hati, sama ya. Yang ketiga al-imtila'u wal faragu ya. Imtila itu penuh, wal farag itu kosong. Contohnya di sini syabi'a. Syabi'a itu kenyang. Atisha itu adalah haus ya. Syabi'a berarti penuh, atisha berarti kosong. Atau kepada yang al-ma'id, yang ada aibnya. Amisha awira. Awira berarti apa ya bahasa Indonesianya? Afwan, yang matanya satu apa ya? Apa ya? Bahasa Sundanya tahu anak. Bahasa Indonesianya, oh afwan, kalau nggak salah picek ya. Jadi matanya ada aib tertentu ya. Tentang lebih ke mata. Kemudian al-alwan. Al-alwan ini lebih kepada warna. Contohnya hamira, merah. Khadira berarti akhdar. Kemudian, nah ada 5 ya.
Jadi ada farhu, awil khuznu, ar-ridha, al-imtila, al-ma'ib, al-alwan. Di bab yang ini. Taib. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima dan keenam. Taib, silahkan. Siapa lagi yang akan membaca, mangga? Yang bab kelima dan keenam, 2 bab. Silakan Mbak Nufus, bisa? Dicoba ya Bismillah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-babul khamisu fa'ula yaf'ulu. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Mauzunuhu hasuna yahsunu. Wa alamatuhu ay yakuna ainu fi'lihi madmuman fil madi wal mudhari. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Misaluhu nahu hasuna zaidun. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu, mauzunnya hasuna yahsunu. Walamatuhu, ciri-cirinya ain fiilnya madmuman apa Ustaz dia? Dhammah. Oh, domah ya. Domah di madi dan mudore. Binahuhu, bentuk-bentuknya layakuna Tidak terbentuk kecuali lazim. Tidak terbentuk kecuali lazim ya Ustaz. Iya. Berarti hanya hanya untuk lazim saja. Misaluhu, contohnya hasuna zaidun. Zaid baik. Nah, hasuna baik ya Ustaz. Baik, ya. Hasanun, ya. Baik. Bab ke-6, silakan. Lanjut Ustaz. Lanjut. Al-babu as-sadisu fa'ila yaf'ilu. Mauzunuhu hasiba yasibu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maskuron fil madi wal mudhari. Maksuron. Maksuron fil madi wal mudhari. Wa bina'uhu aidan lita'diyati goliban wa qad yakunu laziman. Misalul muta'adi nahu hasiba zaidun amron fadilan. Wa misalul lazimi wasiqa zaidun bi umruwi apa nih Ustaz? Beda dengan yang ini mungkin ya. Oh, wasiqa zaidun bi amrin. Oh, ya. Bi amrin. Oh, bi amrin. Bi amrin itu ya? Ada wawunya Ustaz belakang. Oh, iya berarti amrin ya. Di layar beda kalau di layar warisa. Oh iya, waris saja. Oh, nah, iya. Bab yang berarti gimana? Wasiqa zaidun bi amrin ya. Wasiqa. Bi amrin. Wawunya belakang nggak ada nih berarti Ustaz. Gimana? Di ana ada wawunya ya belakang, ada huruf wawunya. Betul itu wawunya untuk membedakan cara membaca antara amrun dan umaru. Kalau ada wawunya amrun, amron dan amrin. Kalau tidak ada wawunya umaro dan umaro. Nah, Ustaz. Bab yang ke-6 fa'ila yaf'ilu. Mauzunnya hasiba yasibu. Ciri-cirinya ain fiilnya kasroh di madi dan mudore, dan bentuk-bentuknya kebanyakan
untuk mutaadi Mhm. dan kadang-kadang untuk lazim. Iya. Contoh untuk mutaadi hasiba Zaidun amron fadilan. Hasiba apa Ustaz ya? Mengira. Zaid mengira. Fadilan apa? Utama apa? Fadil. Fadil yang punya kelebihan, ya bisa ya. Fadil saja. Utama. Utama, betul. Zaid Utama. mengira Amron mempunyai kelebihan. Nah, utama ya. Orang yang utama ya bisa lah. Iya. Zaid mengira Amron orang yang bisa. Wa misalul lazim, contoh untuk lazim. Kemudian Wasiko Zaidun bi amrin. Wasiko apa Ustaz? Afwan, sinyalnya kurang bagus ya. Di sini terputus-putus. Wasiko apaan Ustaz ya? Wasako isiko. Percaya. Kedengar nggak Ustaz? Percaya menembus. Oh, percaya. Zaidun percaya kepada Amrin. Iya. Amr. Ustaz suaranya hilang. Tadi yang Fadilah iya, itu betul. kan Yang wasiko percaya, betul. Afwan ya, sinyalnya terputus-putus ke sini. Tidak, suara Ana jelas? Iya, tadi putus-putus Ustaz. Sempat hilang. Aywa. Ya, bagaimana? Udah Ustaz. Aywa, nah. Afwan ya. Baik, sudah dibaca semua ya? Udah Ustaz. Baik. Baik, syukran jazilan barakallahu fiik. Barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Betul ya, wasiqa Zaidun bi Amrin. Zaid percaya kepada Amr. Fadil ya betul, tadi yang punya kelebihan, keutamaan ya, orang yang utama biasanya ya baik juga gitu ya, barangnya juga baik. Kemudian kita lihat di sini ada faidah dari bab yang kelima, yaitu fa'ula yaf'ulu, dua-duanya dhammah ya. Contohnya hasuna yahsunu. Di sini ain fi'ilnya harus dhammah di madhi dan mudhari, dan bentuknya itu Ustadznya keluar ya? Iya, Sinyalnya. Baik, sudah ada suaranya lagi, Sudah Ustadz, alhamdulillah. Baik, afwan ya, kurang tahu nih sinyalnya. Baik, kita ulangi dari yang bab kelima ini, maudhu'un katanya. Dibuat lisifatil mulazimah. Untuk sifat yang tidak bisa dipisahkan, yang terus-terus membersamai orang itu. Contohnya hasuna Zaidun, ya orang itu emang baik ya, Zaid itu emang baik perangai perilakunya. Wal ghariziyah, ghariziyah itu naluri ya. Asabita, naluri ya, kebiasaan perilaku yang sabita atau tetap dalam dirinya. Maka banyak ya, hasuna, kaburo,
Kaburo itu emang besar orangnya, soguro atau orangnya itu emang kecil, karuma orangnya itu emang mulia. Banyak ya, ini lebih kepada sifat seperti itu. Dan mulia tadi ya, atau syarufa sama ya, hasuna, azuma, agung dan sebagainya. Nah, itu bentuk bab yang kelima. Kemudian yang terakhir ada fa'ila yaf'ilu, dua-duanya kasroh. Dan ini bentuknya contohnya hasiba yahsibu, mengira. Di sini ana contoh masukkan alfaluhu munhasiratun ala 15 baban. Lafaznya itu terbatas dalam 15 bab saja. Jadi makanya kenapa bab yang ke-6 ini diakhirkan, karena emang sedikit ya. Jadi lafaz-lafaz bab ini cuma 15 saja, tidak kurang tidak lebih ya. Jadi cuma ada 15, makanya diakhirkan. Nah, setelah kita belajar yang bab ke-6 itu, 6 bab itu, yaitu untuk tsulats mujarrad, ini ringkasannya. Sittatun li tsulats al-mujarrad, 6 bab untuk tsulats al-mujarrad. Maka ketika fi'il madhinya ada fa'ala, maka ada 3 kemungkinan, ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Maka jangan sampai ada yang baca fi'ila yif'ulu, jangan ya. Tidak ada sama sekali. Kalau fa'ala kemungkinannya kalau tidak yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, ada semuanya. Kemudian kalau fa'ila maka ada 2 kemungkinan, yaf'alu dan yaf'ilu. Maka kalau ada kata asal madhinya fa'ila, enggak mungkin ada yaf'ulu. Misalkan alima ya'lumu, enggak mungkin ada. Dan yang terakhir, kalau ain fi'ilnya dhammah di fi'il madhi fa'ula, maka fi'il mudhari'nya hanya 1, yaitu yaf'ulu. Dan inilah 6 bab tsulats mujarrad. Kemudian ana di sini menuliskan beberapa contoh dari tasrif usul ya. Tasrif usul yang menurut ana ini yang akan sering keluar dan sering akan ditanya ketika menerjemahkan dan sebagainya, ini akan sering muncul. Yang pertama tentang masdar. Jadi masdar biasa di fi'il ini biasa dituliskan fa'lan. Nasara yansuru nasrun gitu ya. Daraba yadribu darban. Akan tetapi masdar di sini, masdar di bab ini sebetulnya kebanyakannya itu sama'iyun. Diterima atas dasar apa yang didengar dari orang Arab. Jadi kita menjadikan masdar dari fi'il tsulats mujarrad ini sebetulnya banyak yang terbatas hanya didengar dari orang Arab saja. Contohnya dari kata jalasa, jalasa yajlisu. Maka masdarnya itu julusan. Julusan masdarnya itu. Dari mana? Harusnya kan jalsan ya. Jalsan. Tetapi ini tidak digunakan sama sekali oleh orang Arab. Justru yang digunakan adalah julusan. Dari mana kita tahu? Ya orang Arab mengucapkannya seperti itu. Contoh yang lain seperti qara'a, yaqra'u. Bukan Quran, tetapi qiraatan. Nah, dan ini adalah bagaimana kita tahu ya orang Arab mengucapkannya seperti itu. Jadi memang di sini dituntut hafalan ya, sering kita membaca kitab akan mengetahui masdar-masdar dari fiil tersebut. Kemudian isim fa'il bentuknya hanya 1, mau bab manapun fa'ilun ya.
Mau bab manapun fa'ilun. Kalau maf'ul juga isi maf'ul berarti yang di ya. Kalau fa'il pelaku, kalau maf'ul yang di, maka wazannya maf'ulun, sama semuanya ya. Jadi di sini kita tidak melihat lazim muta'addi dulu ya. Ini kita tidak melihat lazim dan muta'addi dulu ya. Semuanya bentuknya maf'ulun. Kemudian fi'il amrnya, fi'il amr bentuknya itu kalau fa'ala yaf'ulu ain fi'ilnya, kalau ain fi'ilnya dhammah maka menjadi uf'ul. Kalau kita perhatikan yaf'ulu ini ada dua, bab pertama dan terakhir ini yang nomor 6 ini ya. Maka uf'ul. Kenapa uf'ul? Dilihat dari ain fi'ilnya. Sisanya hamzatul wasalnya kasroh semuanya. Dan ain fi'ilnya, ain fi'il ini melihat dari fi'il mudhari. Di sini yaf'ilu berarti if'il. Di sini yaf'alu berarti if'al. Yaf'alu berarti if'al. Yaf'ilu berarti if'il. Kalau ain fi'ilnya berarti dhammah, ya pasti uf'ul. Kemudian madi majhul di sini sama wazannya fu'ila, dan mudhari majhul juga sama yuf'alu. Nah, seperti ini. Ini bab yang telah kita pelajari ya. Ada 6 bab untuk sulasi al-mujarrad. Wah. Bagaimana ummahat? Mau lanjut? Cukup atau mau lanjut? Ini kalau lanjut kita akan membahas ada 12 bab ya. Di bab ini mungkin tidak akan semua juga ya. Baik. Mungkin hanya bagaimana Mungkin cukup untuk hari ini. Baik, cukup ya. Baik, mungkin Ana akan beri sedikit muqaddimah tentang bab ini. Ya. Jadi bab ini al-mazid terbagi kepada 3 ya. Yang ditambah dengan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Seperti itu. Jadi sekali lagi al-mazid ini ditujukan untuk menginginkan suatu makna tertentu. Ada yang tambahannya 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf, di mana 3 ini ada 12 bab seluruhnya. Baik. Mungkin cukup ya ya? Iya Ustaz, insyaallah cukup Ustaz. Tamam. Baik. Alhamdulillah ya kita telah menyelesaikan untuk bab sulasi al-mujarrad. Jadi silahkan sulasi mujarradnya disayang-sayang ya, jangan dibiarin seperti itu saja. Sering tengokin kitabnya, sering baca ya, tengokin sampai di mana kita belajar apa aja ya. Ini relatif lebih ringan dibanding nahwu ya, ana rasa. Insyaallah bab-bab kedepannya ini sangat-sangat luar biasa ya. Khususnya bab yang akan mendatang, ini ana rasa bab yang ana cintai nih, bab-bab ke depan ini ya. Kenapa? Karena begitu pentingnya ketika menerjemahkan dan memahami kata tertentu. Baik, kita cukupkan sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadr. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.